Mengapa mencapai Proxima Centauri begitu sulit? Sebagai bintang terdekat dari tata surya kita, ia tetap tak terjangkau dengan teknologi saat ini. Perjalanan ke sana akan memakan waktu ribuan tahun. Akankah suatu hari kita mengembangkan cara untuk mencapai tujuan kosmik ini? Bersiaplah, mari kita jelajahi pertanyaan ini. Terletak sekitar 4,2 tahun cahaya dari bumi, Proxima Centauri merupakan bagian dari sistem bintang Alpha Centauri, menonjol sebagai yang terkecil dari ketiga bintangnya. Melalui pengamatan dengan teleskop paling canggih, para astronom telah mengidentifikasi setidaknya satu eksoplanet yang mengorbit bintang ini, berpotensi layak huni. Penemuan ini menjadikan Proxima Centauri target penting dalam eksplorasi luar angkasa, karena dunia jauh ini bisa menjadi tempat kehidupan alien maupun rumah masa depan bagi umat manusia. Namun, apa tantangan sebenarnya untuk mencapainya dengan teknologi kita saat ini? Jawabannya sederhana, sangat besar. Ini akan menjadi upaya paling kompleks yang pernah dicoba manusia, dan mungkin yang paling signifikan jika berhasil. Sebagai gambaran, bahkan dengan semua kemajuan modern, kita belum bisa mengirim wahana antariksa melampaui tata surya kita. Pencapaian berawak kita tidak melampaui bulan, belum ada manusia yang menginjakkan kaki di planet lain hingga saat ini. Jadi pasti masih diperlukan puluhan tahun, jika bukan berabad-abad, sebelum kita meluncurkan misi ke Proxima Centauri. Tapi berapa perkiraan waktunya? Adakah prediksi konkret? Mari kita analisis data ilmiahnya. Meski dekat secara kosmik, jaraknya sangat mencengangkan. Voyager 1, objek tercepat kita, melaju dengan kecepatan 17,64 km/h, sekitar 540 juta kilometer per tahun. Mengingat Proxima Centauri berjarak 4,24 tahun cahaya, perjalanannya akan sangat lama. Dengan kecepatan seperti ini, dibutuhkan sekitar 76.000 tahun bagi Voyager 1 untuk mencapai Proxima Centauri. Asumsikan jika diarahkan ke sana, yang tidak terjadi. Untuk mencapai Alpha Centauri dalam waktu yang masuk akal, kita membutuhkan kecepatan di atas 10.000 km per detik. Dalam kasus ini, perjalanan akan memakan waktu 130 tahun. Tetap saja tidak praktis mengingat harapan hidup manusia jarang melebihi 1 abad. Dengan mempercepat hingga 25.000 km per detik, waktu perjalanan akan turun menjadi 50 tahun. Jika 1 abad sudah tidak terasa terlalu lama untuk perjalanan antar bintang, maka ini seharusnya menjadi target kecepatan kita, sebuah tujuan yang ambisius. Sebagai perbandingan, Voyager 1 hanya bergerak dengan kecepatan 18 km per detik. Jelas, kita perlu meninggalkan sistem propulsi tradisional dan melupakan roket berbahan bakar kimia konvensional. Tapi mengapa? Untuk mencapai 1% kecepatan cahaya, 3.000 km per detik dengan propulsi kimia tradisional, dibutuhkan 1.026 kg bahan bakar per kilogram massa pesawat ruang angkasa. Dengan kata lain, sebuah pesawat yang ditujukan ke Alpha Centauri akan berbobot 100 kali lebih berat dari bumi, sebuah ide yang sama sekali tidak realistis. Di sisi lain, jika kita ingin mencapai Alpha Centauri masih dalam abad ini, kita harus mengorbankan beberapa kemewahan. Pesawat berawak yang mewah tidak mungkin dipertimbangkan. Probe ruang angkasa konvensional jauh lebih ekonomis dan praktis. Kemungkinan lain adalah merencanakan misi terbang lintas sederhana melalui sistem Alpha Centauri, tanpa kompleksitas memasuki orbit di sekitar bintang utamanya, yang akan menghemat energi secara signifikan. Apa alternatif propulsi yang tersisa? Sistem ionik dan termal nuklir. Propulsi ionik atau plasma yang sudah digunakan di berbagai pesawat ruang angkasa saat ini menawarkan impuls spesifik yang bertahan selama ratusan jam. Propulsi termal nuklir masih tertinggal satu langkah. Meskipun layak untuk perjalanan dalam tata surya, dibutuhkan sekitar 40.000 tahun untuk mencapai PXI, alasan yang cukup untuk mengesampingkannya sebagai opsi. Sementara itu, roket plasma magnetik dengan impuls spesifik variabel Vassar dikembangkan oleh Ad Astra Rocket Company di bawah pimpinan mantan astronot Costa Rica Franklin Chang Diaz, menawarkan skenario yang lebih menjanjikan. Tujuan proyek ini adalah menciptakan mesin ion plasma, menyediakan alternatif yang ekonomis dan efisien untuk propulsi pesawat ruang angkasa. Fokus utamanya adalah mempermudah eksplorasi tujuan seperti Mars, secara drastis mengurangi waktu perjalanan. Dengan teknologi ini, perjalanan akan 10 kali lebih cepat, mempersingkat misi dari 18 bulan menjadi hanya 39 hari. Misalkan, meski menghadapi kritik, Vassar terbukti layak secara ekonomi. Namun demikian, pesawat ruang angkasa yang dilengkapi dengan mesin ini masih membutuhkan 2.200 tahun untuk mencapai Proximus dan Tori, sebuah kemajuan dibandingkan propulsi ion, tetapi masih jauh melampaui harapan hidup manusia. Oleh karena itu, alternatif ini juga tidak layak. Sementara itu, propulsi nuklir Holst, terkenal dari proyek Orion pada tahun 1960-an, terasa seperti langsung dari fiksi ilmiah, tetapi teknologinya sudah diuji. Konsepnya melibatkan detonasi
Detonasi perangkat nuklir pada jarak dekat dari pesawat dengan pelat penyerap mengubah gelombang kejut menjadi dorongan melalui peredam. Meskipun Orion ideal untuk perjalanan di tata surya, penggunaannya untuk antar bintang tidak praktis. Dibutuhkan hampir 300.000 detonasi bom fusi. Dan bukan bom fisi nuklir, seperti dalam konsep asli Orion yang perlu digunakan, sesuatu yang mungkin di luar jangkauan teknologi kita saat ini. Versi antar bintang dari Orion, dilengkapi dengan pesawat berawak dasar, akan memiliki berat sekitar 400.000 ton dan memerlukan platform dorongan berdiameter 100 meter. Bahkan dengan ukuran yang kolosal ini, perjalanan ke Proxima Centauri akan memakan waktu sekitar 150 tahun. Untuk pesawat generasional, kinerja ini mengesankan, tetapi tampaknya tidak ideal untuk misi pengintaian otomatis. Namun, ini tetap merupakan alternatif yang valid jika diintegrasikan dengan sistem propulsi lainnya. Layar surya dalam konteks perjalanan antar bintang adalah kemungkinan lain, meskipun bukan layar fotonik konvensional seperti yang digunakan oleh pesawat Iris milik Badan Antariksa Jepang. Layar surya adalah struktur lebar yang menyerupai parasut. Berbeda dengan yang dipikirkan beberapa orang, ia tidak menggunakan angin matahari, melainkan tekanan radiasi cahaya untuk mendorong pesawat. Namun, agar sistem ini berfungsi dengan efisien, layar perlu dikembangkan di dekat matahari. Dengan asumsi bahwa dalam beberapa dekade mendatang, kita dapat mengembangkan layar ultralight dengan ukuran raksasa. Layar ini harus tahan terhadap percepatan lebih dari 60 derajat Celcius dan menahan suhu ekstrem. Dengan teknologi ini, perjalanan ke Alpha Centauri bisa memakan waktu antara 1000 hingga 2000 tahun. Ini masih merupakan periode yang panjang, tetapi kombinasi dengan metode lain dapat secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Proposal Medusa dari tahun 1990-an misalnya, menggabungkan propulsi nuklir berdenyut dengan layar surya. Selain itu, pesawat antar bintang yang dilengkapi layar surya dapat mengunjungi Proxima Centauri terlebih dahulu, lalu menyesuaikan lintasannya untuk mencapai Alpha Centauri A atau B. Layar surya mewakili teknologi yang menjanjikan untuk eksplorasi bintang, meskipun masih dalam tahap awal. Jika di masa depan kita dapat menyempurnakannya dan memaksimalkan potensinya, mengintegrasikannya dengan inovasi lain, mereka bisa menjadi kunci untuk perjalanan pertama kita ke Proxima Centauri. Laser photonic sails. Laser-driven photonic sails represent a special category of beam energy propulsion systems. In this configuration, a large-scale reflective structure is accelerated not by solar radiation, but by an array of high-power lasers positioned in Earth's orbit or at strategic points in the Earth-Sun system. Imagine a space-based laser array with a capacity of 25 gigawatts. With this infrastructure, it would be possible to propel a 100-kilogram spacecraft consisting of 33 kilos of payload and the rest being the sail to Alpha Centauri in just 4 decades, a remarkably short time, especially when compared to the Voyager probes, which after 45 years of continuous travel have yet to leave our planetary system. The laser would need to operate uninterrupted throughout the entire mission period, and the sail would be restricted to a flyby trajectory of the destination star system. Even with these limitations, it is a plausible technology within our current stage of civilization. Of course, 100 kilos represents a modest capacity, and increasing the spacecraft's mass to more significant values would extend the travel time to a century, unless we significantly increase the laser power. Therefore, in its initial phase, this solution would only apply to robotic missions, as transporting human crews to other stars remains unfeasible with this approach. This proposal stands as the most viable alternative in the short, medium, and long-term Starshot initiative. Despite the seemingly fictional nature of a mission to Alpha Centauri with our current technology, there is a concrete research and development project conducted by the Breakthrough Initiatives. The goal is to create a fleet of micro spacecraft called Starships, equipped with solar sails and capable of reaching between 15% and 20% of the speed of light. This impressive speed of 60,000 kilometers would allow reaching the neighboring star system in 20 to 30 years, with an additional 4 years required to transmit data back to Earth. The trajectory would include a detailed flyby of Proxima Centauri b, an exoplanet with terrestrial characteristics located in the habitable zone of its star. The theoretical foundation of this project is detailed in the paper Work Plan for Interstellar Flight, published in April 2015 in the British Interplanetary Society Journal by Philip Lubin, a researcher at UC Santa Barbara. The Starshot strategy involves launching a mothership containing thousands of space nanosons with centimeter-scale dimensions and a mass of a few grams, which would be ejected into space upon reaching high orbits. Berikutnya, laser kuat yang dipasang di orbit bumi akan mengarahkan berkas cahaya untuk mendorong masing-masing layar pesawat, mempercepatnya hingga kecepatan maksimum dalam hitungan menit. Setiap layar
dengan ukuran 4 kali 4 meter akan mencapai percepatan rata-rata 100 km per detik kuadrat, menerima energi setara dengan 1 terajul TJ. Bayangkan salah satu pesawat ini mendekati sebuah planet dengan kondisi mirip bumi, terletak di zona layak huni sistem Proxima Centauri, sebuah skenario yang terdeteksi oleh Observatorium Bumi pada Agustus 2016. Dalam situasi ini, rencananya adalah memposisikan nano pesawat pada jarak 1 unit astronomi atau 150 juta kilometer, sekitar 93 juta mil dari planet tersebut. Pada jarak ini, peralatan pencitraan pesawat akan mampu menangkap data visual yang cukup detail untuk menganalisis fitur-fitur tersebut. Setiap unit akan dilengkapi dengan sistem komunikasi laser kompak untuk mengirimkan informasi kembali ke bumi. Penggunaan ribuan pesawat secara bersamaan akan mengurangi kemungkinan kerugian akibat tabrakan dengan partikel debu antar bintang selama perjalanan panjang. Meskipun proyek ini masih dalam tahap pengembangan, proyeksi menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang diperlukan, proyek ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu hanya 20 tahun. Dengan demikian, masih dalam abad ini, kita mungkin menyaksikan peluncuran misi dan kedatangan pesawat ruang angkasa pertama, Proxima dan Tori, ke tujuan. Bahkan jika kita tidak menemukan planet atau bulan yang mirip Pandora dari film Avatar di zona layak huni Proxima dan Tori, perjalanan ke bintang terdekat ini merupakan tonggak penting bagi umat manusia, sebuah tantangan yang akan membantu kita mengungkap mekanisme pembentukan planet di Bima Sakti dan, pada saat yang sama, mengungkap rahasia asal-usul tata surya kita sendiri. Seperti yang dikatakan Carl Sagan, pada saat kita dapat mencapai bintang-bintang lain, kita tidak akan menjadi yang sama lagi. Hanya peradaban yang bijaksana dan maju yang akan mampu menantang kehampaan tak terbatas dari ruang antar bintang dan mengalahkannya. Agar umat manusia tidak menghilang dalam kegelapan kosmik, perjalanan kita menuju bintang-bintang tidak terelakkan. Terserah kita untuk mengubah aspirasi ini menjadi sesuatu yang nyata. Akankah kita mampu menghadapi tantangan ini?